حضرة النبي المصطفى رسول الله وعلى آله وذريته وأهل بيته الطاهرين، خصوصا إلى ساداتنا العلويين ومشايخنا النقشبنديين المحسنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب، وإلى حضرة الحبيب المحبوب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa farrij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa fi syarril zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah silaturahmi majelis zikir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya jualah. Pada pagi hari ini, hari Jumat, Allah memberikan kesempatan kepada kita berataan, Allah memilih kepada kita berataan, sehingganya kita bisa hadir ke majlis ini melaksanakan silaturahmi diisi dengan majlis ta'lim. Mudah-mudahan senantiasa karunia limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya dicurahkan Allah kepada kita berataan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah memberikan ampunan atas salah dan dosa guru-guru kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang lagi sakit. Semoga Allah mengangkat setiap kesusahan. Allah berikan jalan keluarnya. Dan tidaklah kita keluar daripada majlis ini terkecuali semua doa kita, niat kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayat kita berataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai nantinya hari kiamat. Jamaah silaturahmi yang dimuliakan Allah. Sebelum kita melanjutkan majelis ta'lim kita, kabar duka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah saudara kita atau ikhwan kita yang bernama Suryati bin Haji Nur Zakaria tadi malam kurang lebih jam 8 lewat seperempat, kurang lebih jam 8 atau jam 20 lewat 15 menit di rumahnya di Kampung Baru di Jalan Belimbing.
Mudah-mudahan almarhum mendapatkan rahmat, maghfirah dari Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan majelis ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Adapun setengah daripada segala sifat wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, maka yaitu 20 sifat. Jadi isi kitab Hidayatus Salikin ini diawali dengan ilmu tauhid. Jadi isi kitab di dalam Hidayatus Salikin yaitu didahului dengan ilmu tauhid. Kenapa Hidayatus Salikin ini didahului dengan ilmu tauhid? Karena bahwasanya pemulaan pertama agama itu dibina atas tauhid. Sebagaimana hadis baginda Rasul, awwalud dini ma'rifatullah. Pemulaan agama itu, awal agama seseorang itu adalah mengenal Allah. Makanya Nabi waktu diutus menjadi Rasul adalah menyempurnakan atau membaikkan atau membaguskan akidahnya. Akidahnya dulu dibaguskan, akidahnya dulu diperhatikan, akidahnya dulu dipelajari. Karena kata baginda Rasul, agama itu dibina, diawali dengan mengenal Allah. Jadi pemulaan ilmu nang kita pelajari fardu ain itu adalah ilmu tauhid. Itu pemulaan masa kali. Penambayannya tenang. Awal kita belajar ilmu itu adalah ilmu tauhid. Itu pemulaannya. Pemulaannya tenang. Bukan berarti salah belajar ilmu fikih kada, tapi nang pemulaannya adalah ilmu tauhid. Jadi pemulaan untuk orang beragama itu adalah mengenal Allah. Maka kada sah pengenalan seseorang itu dan kada sah juga di dalam segala amal ibadahnya kalau inya kada mengenal Allah. Jadi apabila orang itu kada mengetahui ilmu tauhidnya, berarti tiada sahlah pengenalan seorang itu kepada Allah. Mun inya kada belajar sudah barang tentu kan inya kada tahu untuk mengenal Allah. Amun inya kada tahu mengenal Allah dengan kada belajar tadi, maka tidak akan mendapatkan nilai sahnya untuk mengenal Allah dan nilai sahnya di dalam segala ibadahnya. Jadi pemulaan masa kali kita itu harus belajar ilmu tauhid supaya kita itu bisa mengarahkan gawian kita seumpama beribadah. Amun kada ada belajar ilmu tauhid untuk mengarahkan ibadahnya itu kayaknya sulit.
Lawan siapa menunjukkan amal ibadah ini? Kalau kada mengetahui, maka dengan kada mengetahui itulah terkadang orang bisa menyalahgunakan tentang masalah ibadah untuk dilaksanakan dan meninggalkan yang dilarang di dalam kemaksiatan. Kenapa ikam maka sembahyang disuruh kuitan bang tadi? Kenapa ikam itu tadi melakukan yang haram, meninggalkan yang haram dilihat orang bang tadi? Ini jadi salahnya tuh. Jadi keliru. Kenapa tadi kada melakukan yang haram? Pada kesempatan sudah ada tak ketahuan orang. Ini akibatnya kada belajar ilmu tauhid. Kenapa tadi ikam melaksanakan ibadah? Karena aku dilihat sidin bang. Berarti amun kada dilihat sidin, ibadah tak tinggalkan. Amun kada dilihat sidin, maka maksiat dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada sandaran bahwasanya yang demikian itu adalah Allah. Jadi kadang kau menyandarkan, kenapa tadi maka melakukan sembahyang? Oh, karena aku diberitahu oleh Allah, Allah melihat, Allah mendengar. Nah itu maksudnya. Kenapa tadi kada melaksanakan yang haram? Kenapa tadi kada melaksanakan maksiat? Oh, karena ada Allah, Allah mendengar, Allah melihat. Nah itu maksudnya. Jadi tatkala orang ini kada mengetahui atau kada belajar ilmu tauhid, maka sangat banyak orang itu untuk mengarahkan amal ibadahnya di dalam kekeliruan, untuk meninggalkan yang haram dalam kekeliruan, karena dia baik melaksanakan perintah yang wajib atau meninggalkan yang diharamkan, dia hatinya terkadang tertuju kepada selain Allah. Jadi kalau mau belajar ilmu tauhid itu nyaman mengarahkannya. Selain daripada ilmu fikih melarang, itu ilmu fikih yang adalah syariat daripada Allah. Jadi kada ada lagi itu ilmu fikih. Jangan itu kada ada, karena ilmu fikih itu syariat dari Allah yang dibawa oleh baginda Rasul. Semisal sembahyang, semisal puasa, semisal berzakat misalnya, itu adalah syariat yang dibawa oleh baginda Rasul yang datangnya dari Allah. Jadi tatkala dia mengetahui bahwasanya ini adalah kewajiban dan kewajiban ini adalah berasal dari Allah, maka kada ada alasan kita itu melaksanakan yang wajib untuk menyandarkan lawan selain Allah. Itu gunanya ilmu tauhid. Amunnya kada, bahasa kasarnya tuh ya betitiwasan. Itu betitiwasan tuh orang belum lagi menyadari dengan ilmu tauhidnya. Kayaknya bisakah orang itu mampu untuk menyusun? Kada. Manusia ini cuma hanya berencana. Manusia ini hanya berencana. Yang harus kita tanam di hati. Yang menentukan adalah Allah. Baik sisi zahir kita ataupun batin kita, baik daripada sisi ibadah ataupun sosial kita. Itu tujuannya di dalam ilmu tauhid. Kalau ini ada kaitu, bukan berarti mustahil, tetapi bisa dipastikan pasti. Bila orang tuh ada basic ilmu tauhidnya, kayaknya apapun yang dihadapi di dalam permasalahan kehidupan ini, kalau kada ada ilmu tauhidnya, maka dia seandainya inya berkongsi bersamaan lawan orang,
kemudian kada sesuai dengan keinginannya, pasti jawabannya maniwas. Pasti jawabannya maniwas. Seandainya kita ini berusaha berdua, nah, tatkala yang diinginkannya itu kada sesuai dengan yang dicita-citakannya, pasti itu macam besalisi. Kenapa? Karena dia mempunyai anggapan mampu untuk mencapai nang apa diinginkannya tadi. Padahal yang demikian itu adalah bantuan karunia dari Allah sehingganya orang bisa mencapai. Misalnya hendak sugih, ada di antara kawan atau orang lain yang mana orang itu berjalan berusaha yang demikian itu bisa sugih, kita turuti kayak itu, tatkala kita kada berhasil seperti orang itu, maka jawabannya pasti batitiwasan. Orang pang sugihnya, orang pang kuatnya, orang pang gagahnya, itulah akibatnya kada mengarahkan, kada bisa mengatur hati untuk mengetahui ini adalah karunia dan ini adalah keputusan dari Allah. Menyakadaka itu pasti dah. Batitiwasan pasti. Itu kalau dia jawabannya mungkin naik kada pasti dah. Kenapa? Karena dasar tauhidnya kada dia pelajari sehingganya dia menjadi batitiwasan bahasa kita gitu. Kalau orang sudah belajar ilmu tauhid gampang itu menyudahi. Memang pada waktu itu dulu kayak abang kancangan, tapi sewaktu itu menyadari maha bisakan ke atasnya, ini adalah ketentuan dari Allah. Allah sudah menginginkan menghendaki yang demikian, sekalipun kita tumbang tumbalik untuk mencari nangkaya itu, ujar Allah ketentuannya kada berhasil, kenapa jangan berhasil? Nah, inilah untungnya tatkala belajar ilmu tauhid. Mun kada belajar ilmu tauhid, iya bundahnya tuh panjang, kada cukup semenit, kada cukup 2 menit, kada cukup setengah harianan, kada cukup seharianan, bahkan bisa bertahun-tahun sesuai dengan keadaan. Inilah yang menyebabkan orang itu kada bisa mengakhiri di dalam satu permasalahan karena dibatasi dengan pengetahuan ilmu tauhidnya belum ada. Kemudian syarat orang itu untuk mengenal Allah itu ada 3 macam. Ya, sebelum kita menarusakan lah, kita tahu dulu. Jadi syaratnya orang itu bisa mengenal Allah 3 macam. 1, yakin. Jangan ibadahnya tuh iya jua kah, jangan yakin. Itu syaratnya dulu. Pondasinya orang itu bisa mengenal Allah 1, yakin. Jadi kan sifat yang wajib bagi Allah yaitu ada 20 sifat, di antaranya itu 20 tuh. Bukan berarti sifat Allahnya 20 ada. Itu di antara sekian banyak sifat Allah bagi i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah cukup dengan 20 sifat. Jadi jangan dikatakan Allah itu mempunyai sifat hanya 20, ada. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah bahwasanya bagi kita cukup mengetahui 20 sifat ini di dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Nomor 1 supaya bisa mengetahui dengan yakin tadi adalah mengetahui mengenal Allah itu nomor 1 yakin. Jangan pindah bisa sangkaan atau ragu-ragu, iya juga kah itu kan.
Jadi satu yakin tuh. Syaratnya orang untuk bisa mengenal Allah nomor satu huruf pondasinya yakin. Jangan ada di dalam hati itu keraguan. Nomor dua muwafaqah. Muwafaqah ini artinya sesuai dengan hukum perintah Allah, hukum yang benar. Nomor tiga adalah syarat mengenal Allah itu adalah dengan dalil naqli Al-Quran atau dalil akli akal. Itu syarat orang mengenal Allah. Yakin, kemudian muwafaqah artinya bahasa kitanya itu sama dengan hukum yang benar, bersetuju sama tuh nah. Ketiga adalah dengan dalil naqli Al-Quran atau dalil akal. Akal nerima kada? Dalil Qurannya ada kada? Nah, dengan tiga macam inilah orang bisa mengenal Allah. Menyangka didanang kayak ini, kayaknya untuk bisa sempurna mengenal Allah di dalam sifat 20, berarti belum bisa dia capai dengan baik. Nah, di sini diterangkan sidin, jangan ada di dalam dalilnya itu misalnya Allah itu dalilnya tuturutan tuh ada boleh dalilnya tuturutan. Oh, panjang jadi si anu tu pang dah ada awak. Jadi kalau ilmu tauhid ini ada batas-batasan yang wajib kita tuntut. Dalil nakalnya apa? Dalil Al-Qur'annya apa? Dalil aklinya apa? Itu adalah syarat orang mengenal Allah. Apabila terhimpun yang tiga macam itu, barulah ia dikatakan ma'rifah kepada Allah. Dan tatkala orang mempunyai keimanan kepada Allah dengan tiga macam itu, maka ia lepaslah daripada kekalnya di dalam api neraka. Dalam satu hadis yang artinya selama orang itu ada iman di dalam hatinya, sekalipun sabiji zarah sahalal samut nyamuk di orang-orang beherin aja, asal ada aja imannya, kada pacangan kakal ia di dalam neraka. Jadi sekecil apapun orang itu badai diisi iman di dalam jiwanya, di dalam hatinya, kada pacangan selama-lamanya inya di dalam neraka, sekalipun banyak dosa dan maksiatnya, akan tetapi pasti dia akan dikeluarkan oleh Allah di dalam neraka dan masukkan ke dalam surga. Kemudian berkaitan dengan yang demikian, untuk mengenal Allah ini lebih dahulu kita mengetahui akan hukum-hukum akal, mengetahui hukum akal dulu. Jadi hukum akal diantaranya hukum akal itu ada tiga perkara, yang mana ini berkaitan dengan sifat 20 tadi. Wajib mengetahui hukum syarak juga. Hukum syarak tahu juga, yaitu ada 5: fardu, sunnat, haram, makruh, mubah. Wajib juga tahu. Dan hukum adat ada 4. Hukum adat kena ada 4. Jadi hukum akal ada 3, hukum syarak ada 5, hukum adat ada 4. Apa hukum akal yang 3 perkara ini? Yaitu wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Karena kan kita berkaitan dengan ilmu tauhid,
terlebih dahulu kita mengetahui hukum akal. Karena hukum akal ini bahagian daripada kalau wujud, wujudnya Allah. Kalau kidam, kidamnya Allah. Kalau baka, bakanya Allah. Kalau bersalahan, bersalahannya bagi Allah. Wahdaniyat ini bahagian daripada hukum akal. Tadi kan orang mengenal Allah itu ada 3 syarat, yang nomor 3-nya tadi tahu dalilnya. Di antara dalilnya tadi dalil Quran atau dalil akli. Nah, ini dalil aklinya bahagian orang bisa sempurna mengenal Allah. Apa arti wajib di dalam hukum akal tentang di dalam ilmu tauhid? Arti wajib di dalam hukum akal. Arti wajib di dalam hukum akal, bukan arti wajib di dalam hukum syara. Kalau hukum syara kan arti wajib ini adalah barang yang diberi pahala amun dilaksanakan dan ditinggalkan mendapat siksa, itu arti wajib. Jadi nang wajib apabila itu dikerjakan dia dapat pahala, amun ditinggalkan inya berdosa. Nah itu. Jadi wajib itu berpahala jika memperbuat dan disiksa jika meninggalkan. Artinya amun inya manggawi berpahala, amun inya meninggalkan berdosa. Itu arti wajib seperti sembahyang. Amunnya sembahyang di dalam hukum syara adalah yang berpahala, amun inya meninggalkan berdosa atau disiksa. Itu wajib di dalam arti hukum syara. Nah, kalau wajib di dalam hukum akal ialah wajib di dalam hukum akal itu artinya barang yang tidak boleh pada akal oleh tiadanya. Nah, jadi arti hukum akal barang nang kada boleh, kada ada pada sisi akal kita tuh kada boleh. Akal kita kada boleh mengatakan barang itu kada ada, sesuatu kada ada. Apa misalnya? Seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal kada boleh menolak akan tidak adanya Allah. Itu arti wajib. Arti wajib memang ilmu tauhidnya sedikit memalukan cara berpikir, dan kadang-kadang berpikirnya emosi lah. Karena kan itu harus disambungkan pengertiannya itu di dalam sifat 20-nya. Barang yang tidak boleh pada akal oleh kada adanya. Jadi akal ini kada menerima amun inya kada ada. Misalnya adanya Allah. Itu arti wajib pada akal. Akal singkatnya jelas, akal ini kada menerima mun Tuhan itu, Allah itu dipadahkan kada ada. Itu kalau wujud. Dalil wujud, Tuhan kada boleh, tidak boleh pada akal oleh adanya, oleh ketiadaannya. Misalnya Allah mempunyai samak, Allah ada mendengar, kada boleh. Secara umum arti hukum akal adalah tidak boleh pada akal oleh kada adanya. Kadidian itu kada boleh akal itu. Akal kada boleh mempunis bahwasanya kada ada. Seumpama zatnya Allah. Ya, jadi ini sudah bagian pertama, akal kita menolak
tatkala bahwasanya Tuhan itu kada ada, itu ditolak oleh akal, itu ngarannya wajib pada akal. Itu ngarannya wajib pada akal, yaitu barang yang tiada boleh pada akal oleh tiadanya. Bahasa singkatnya, akal ini kada membenarkan bahwasanya Tuhan kada ada, kada boleh. Itu arti wajib pada akal. Mustahil artinya, kalau mustahil kan tadi hukum akal ada 3. 1 adalah wajib, nomor 2 mustahil. Apa arti mustahil? Di dalam pengertian hukum akal ialah barang yang tidak boleh pada akal oleh adanya. Papalingannya tadilah. Nah, kalau mustahil singkatnya akal kada menerima, akalnya itu kada menerima tiadanya ada Tuhan, tiadanya adanya Allah. Akal kada menerima bahwasanya kada ada Tuhan. Nah, itu akal kada menerima. Padahal kan orang Tuhan kada ada, mustahil pada akal. Akal kada menerima. Ulang. Arti mustahil adalah akal kita ini kada menerima dengan adanya Tuhan itu kada ada. Itu kada menerima. Jurang Tuhan itu kada ada. Nah, ini kan jawabannya mustahil. Berarti ini kan bahasa kitanya jawabannya mustahil, karena akal kada menerima tidak adanya Tuhan. Papalingannya di dewan wajib. Kalau yang wajib tadi, akal tidak menerima oleh tiadanya. Tiada boleh pada akal oleh tiadanya Allah. Kalau yang mustahil tiada boleh pada akal oleh adanya. Yang satu menolak, yaitu adalah bahagian yang wajib. Yang mustahil ini adalah menerima, itu bahagian yang mustahil. Mustahil artinya akal, kan kita berpikir tuh akal kita ini tuh kada menerima bahwasanya Tuhan itu dipadahakan orang kada ada. Nah, itu Tuhan kada ada, akal kada menerima. Nang wajib tadi, kalau yang wajib tadi akal kada boleh maniadaakan dengan adanya Allah. Jurang Allah Ta'ala ada, kada boleh akal ni main kali kada ada, kada boleh. Tuhan jurang kada ada misalnya. Ini jawabannya wajib, berarti kada boleh akal ini membujurakan Tuhan itu kada adanya. Yang tauhid kata anu bang sedikit. Jadi kalau tauhidnya nang bagus itu belajarnya berkali-kali, bukan sekali. Berkali-kali. Orang ada yang belajar ini sampai 5 kali, sampai 10 kali. Kenapa? Karena perlu keterangan dan perlu pemahaman, bukan hanya sekadar hafal. Nah, yang nomor 3 harus barang yang sah pada akal oleh adanya dan tiadanya. Jadi pada akal boleh adanya, boleh kada adanya. Seperti Allah berbuat bagi sekalian yang baharu atau meninggalkan bagi segala yang baru. Allah berbuat terhadap barang yang baharu atau meninggalkan barang yang baharu, itu hukumnya harus pada akal. Allah hendak maulah langit itu hukumnya harus, ya, kada wajib. Allah hendak menghapus langit
itu harus dihukumnya. Baik maulahnya Allah itu hukumnya harus, atau meninggalkannya pun juga hukumnya adalah harus. Jadi memperbuat yang mungkin secara umumnya dan meninggalkan yang mungkin itu secara umumnya artinya harus. Orang bagawi misalnya, kita mudahkan ya, orang berdagang misalnya loh, menjadikan orang itu berhasil bagi Allah itu hukumnya harus kada berusaha Allah. Orang bagawi, orang berjualan, kemudian dia gagal, Allah memperbuat itu harus saja. Kada wajib, baik menyugihakan orang hukumnya harus, ataupun juga menggagalkan keinginannya itu pun juga adalah artinya harus. Jadi yang dimaksud harus ini adalah Allah mengadakan sesuatu atau meniadakan sesuatu itu adalah harus. Artinya boleh Allah mengadakan, boleh kada sah mengadakan, dan sah juga kada mengadakan, itu ngarannya harus pada akal. Jadi harus pada akal, barang yang sah pada akal oleh adanya, dan barang yang sah pada akal oleh tiadanya, seperti berbuatnya Allah bagi sekalian yang mungkin atau meninggalkan. Menciptakan bumi itu harus bagi Allah, atau juga meninggalkan sesuatu yang sudah terjadi dihapus oleh Allah, itu hukumnya di dalam hukum akal adalah nilainya harus. Demikian sedikit memang ilmu tauhid yang di sini perlu berulang-ulang kali dan perlu kacangkalan dan katunggulan di dalam memahami. Kalau inya kada, hanya sekadar membaca dan mendengar. Untuk bisa menetapkan di dalam hati itu masih kayaknya sulit, karena ini perlu dipahami. Demikian yang perlu sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon ampun maaf. Kita tutup dengan pembacaan ayat Fatihah 4. Semoga almarhum almarhumah, orang-orang yang sudah kita niatkan di minggu-minggu yang telah lewat, yang sudah berada di alam kubur, di alam barzah, mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah keluarga kita yang berada di alam kubur kayaknya sidin kada umpat beraput, karena kan banyak sering diceritakan orang loh, sering diceritakan orang-orang yang ada di padang barzah dan kubur itu berebut di dalam menerima kiriman. Insyaallah keluarga kita kada pacang berebut, karena ada kiriman khusus dari anak cucunya. Insyaallah kada pacangan berebut orang yang dekat dengan kita, sementara ini sudah berada di alam kubur. Itulah untungnya kita hadir itu, untungnya tuh kita kada mengetahui hadir keuntungan kita ini. Mun kita kada merasakan, kita kena masuk ke sana, hanya kita tahu ini bujur tinggi, iya bujur benar, hanya itu. Tapi untuk sementara kita kada mengetahui, cukup dengan kabar orang-orang soleh. Insyaallah keluarga kita di alam kubur kada berebut untuk mengambil kiriman, karena dia punya anak-anak yang senantiasa memberikan nilai ibadah berupa pahala dikirimkan kepada keluarga yang sudah meninggal dunia. La hadihiniyah wa ila hadatil habibil mahbub sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.